Oke teman-teman seller, di video kali ini kita akan belajar salah satu konsep yang paling penting dalam manajemen stok. Di antaranya ada lead time demand, safety stock, ROP, dan forecast stock. Tanpa pemahaman ini, kamu bisa sering kehabisan stok yang akan membuat toko kamu low sales, atau bahkan malah bisa jadi overstock yang akan mengganggu cash flow bisnis kamu. Mari kita mulai. Jadi kita ada pelatihan file berupa data stok produk fashion, yang mana dari data tersebut merupakan data stok 30 April, dan kita memiliki data sales di bulan April. Jadi untuk memulai konsep manajemen stok, pastikan teman-teman memiliki minimal 2 indikator ya. Pertama, stok terakhir, dan penjualan di bulan sebelumnya atau 30 hari terakhir. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan kolom. Di sini akan saya tambah kolom yang itu bernama sales average by day. Jadi rata-rata sales harian dalam penjualan produk tersebut. Ya, rumusnya kita tinggal bagi 30 hari. Nah, jika angkanya terdapat koma, maka kita akan melakukan pembulatan ke bawah. Rumusnya tinggal tambahkan round down. Ini. Oke. Jadi kita udah dapat sales rata-rata per produk per harinya kejual berapa. Oke. Lanjut kita tambahkan kolom lead time demand. Apa itu lead time demand? Lead time demand adalah jumlah barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan selama masa tunggu pemesanan barang. Jadi saat kita pesan barang ke supplier, kan kita butuh beberapa hari sampai barang datang. Nah, kita harus pastikan stok kamu cukup selama menunggu barang itu. Jadi memang tujuannya menghindari kehabisan stok saat menunggu barang yang datang, yang menyebabkan hilangnya potensi penjualan atau omset di toko kita. Dan yang kedua juga menjaga pelayanan tetap berjalan tanpa gangguan. Nah, adapun rumusnya, ini disesuaikan dengan lead time produk atau bisnis teman-teman. Misalkan saya ambil contoh dalam konteks kasus ini adalah di 14 hari. Jadi saya memerlukan waktu 14 hari untuk pesan ke supplier, sehingga barang itu bisa masuk gudang saya dengan lead time yaitu 14 hari. Maka rumusnya adalah sales rata-rata per hari dikali jumlah lead time. Atau di sini dikali 14. Oke, jadi kita sudah mendapatkan data sales average by day dan lead time demand, dan saat ini saya menggunakan contoh di 14 hari. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ataupun fakta di lapangannya. Lanjut, kita akan tambahkan satu indikator lagi, yaitu safety stock. Definisi safety stock adalah stok cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Misalnya permintaan tiba-tiba naik, atau barang dari supplier datangnya terlambat. Jadi tujuannya memang menghindari stok yang kehabisan, menjaga kepuasan pelanggan, dan juga memberi ruang aman saat kondisi tidak sesuai dengan rencana. Adapun safety stock-nya ini balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Sebagai contoh, saya memberikan ruang safety stock-nya yaitu di 30%. Maka rumus yang saya gunakan adalah sales bulan April dikalikan 30%. Jadi saat ini saya sudah mendapatkan data safety stock, yaitu rumusnya dari sales bulan lalu dikalikan dengan safety stock yang saya butuhkan, yaitu 30%. Dan jika ternyata angkanya memiliki koma, teman-teman juga bisa melakukan seperti tadi, tambahkan indikator rumus round down untuk pembulatan ke bawah. Kalau teman-teman mau pembulatan ke atas, ganti menjadi round up. Ya. Lanjut, kita menambahkan indikator ROP atau reorder point. Reorder point secara definisi adalah titik minimum stok yang menandakan bahwa kamu harus segera melakukan pemesanan ulang ke supplier. Jadi dengan adanya ROP, kita bisa menentukan kapan harus restock, menghindari kehabisan stok saat menunggu barang datang, dan membuat proses restock lebih terencana dan otomatis. Adapun rumusnya, ROP ini adalah lead time ditambah safety stock. Ya, jadi lead time ditambah dengan safety stock. Nah, kita mendapatkan angka ROP. Oke. Lanjut kita tambah satu kolom lagi. Nah, adalah forecast stock. Forecast stocknya adalah estimasi jumlah stok yang kamu butuhkan di bulan depan berdasarkan data penjualan sebelumnya. Ya. Jadi tujuannya memang menentukan jumlah stok idealnya untuk bulan depan, dan juga menghindari kehabisan stok saat momen ramai, serta menghindari overstock yang membuat cash flow jadi terganggu. Idealnya kamu bisa hitung berdasarkan rata-rata penjualan selama 3 bulan terakhir.
total penjualan tersebut dibagi 3, maka didapatkan nilai forecast stock-nya. Tapi untuk studi kasus kali ini, di video kali ini kita akan mengambil data dari sales bulan April. Ya. Adapun rumus dari forecast stock ini adalah stok saat ini dikurang sales bulan April atau sales bulan lalu ditambah dengan safety stock. Maka kita mendapatkan angka seperti di layar. Catatannya, jika misalkan teman-teman melihat di sini ada indikator minus, maka itulah indikator produk yang memang teman-teman harus siapkan. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit lagi. Forecast stock rumusnya adalah data stok saat ini dikurang sales dalam kurung sales bulan lalu ditambah dengan safety stock. Maka angkanya khusus untuk kaos basic Navy All ini ada di 150. Jadi teman-teman bisa filter. Jika ada indikator minusnya, maka itu adalah produk yang teman-teman harus restock. Sesuai dengan data yang ada di template tersebut. Nah, dan yang terakhir, terkait dengan ROP ini, kita bisa melakukan pengembangan melalui rumus if. Yang mana tadi secara definisi, pre-order point adalah definisi titik minimum stok yang menandakan bahwa kamu harus segera melakukan pemesanan ulang. Jadi di sini kita juga bisa membuat indikator titik minimum stok yang menandakan kita harus segera melakukan pemesanan ke supplier. Kita akan buat rumus sederhana if jika stok saat ini lebih rendah dibandingkan dengan ROP, maka kita harus restock. Titik koma aman. Oke. Jadi catatannya di sini di kolom terakhir ROP indikator kita bisa menemukan indikator aman tapi ternyata minus. Nah, kenapa ini minus tapi aman? Karena balik lagi sesuai dengan rumusnya, ROP dari produk ini adalah di 26. Sedangkan saat ini stoknya masih 40. Jadi secara rumus sejauh ini masih aman, meskipun jika secara keseluruhan dalam penjualan bulan depan tetap harus diproses pemesanan sebanyak 12 pieces. Oke? Itu tadi penjelasan mengenai manajemen stok yang mana kita mendapatkan beberapa indikator, yaitu sales average by day-nya, lead time demand-nya, safety stock, ROP, forecast stock produk untuk bulan depan, dan yang terakhir ada penambahan ROP indikator. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya.